Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau sampai hari ini kita dapat menikmati keindahan hidup di dalam agama Islam. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang Islam. Orang Islam yang taat khususnya. Ya. Kalau orang tidak Islam, dia tidak dapat merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesenangan dia itu tidaklah sempurna. Karena hakikatnya kesenangan, kebahagiaan kita adalah di saat hubungan kita dengan Allah itu sangat kuat. Makanya orang yang sudah merasa dirinya hubungan sangat erat, dekat dengan Allah, mesti dia bahagia dalam hidupnya. Nah, bagi sesiapa yang tidak taat, tidak dekat dengan Allah, mesti dia tidak bahagia hidupnya. Benar begitu? Iya. Kita bisa rasakan sendiri. Alhamdulillah kita di dalam keimanan dan keislaman. Ya. Kita juga bisa merasakan di dalam hidup ini mungkin ada masa-masanya iman kita itu menurun. Ada masanya iman itu tinggi. Karena konsep iman dalam mazhab Asy'ariyah yang kita pahami adalah al-iman yazdad wa yanqus. Yazdad wa yanqus. Artinya iman itu yazdad, lebih naik. Wa yanqus, kurang. Ada saatnya iman kita itu rendah. Ya, kan? Itu bisa dirasakan di saat keimanannya baik, tinggi, maka kondisi hidup kita itu stabil. Kondisi hidup kita itu stabil. Ya, berbeda dengan di saat kondisi kita tidak baik. Nah, maka ibadah kita pun menurun. Ya. Di saat ibadah kita menurun, maka kesenangan hidup pun menurun. Kita akan terasa lebih tertekan. Kita akan merasa tidak bahagia. Kita akan merasakan bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Padahal dunia ini tetap begini. Dunia ini tetap begini. Ya. Yang berubah, yang berbeda apa? Keimanan kita. Yang berubah apa? Pola pikir kita. Yang berubah apa? Cara pandang kita. Dunia tetap begini. Misalnya hari ini ada yang merasa bahagia karena ada sesuatu tekanan, ada sesuatu masalah. Kan dunia tetap sama begini. Dia yang aja bermasalah. Ya kan? Pikirannya dia aja bermasalah. Ya kan? Dunia tetap begini. Jadi tidak perlu menyalahkan sana sini. Tidak perlu menyalahkan sana sini. Salahkanlah diri kita masing-masing. Dunia tetap begini. Ya, jadi yang dapat menikmati hidup itu adalah yang imannya bagus, yang ketaatannya baik. Kalau tidak demikian, dia tetap akan menyalahkan sana sini, menyalahkan dunia lah, menyalahkan pekerjaan lah, menyalahkan teman lah, menyalahkan orang lain lah. Itu semua salah. Tidak demikian. Tidak demikian. Tidak demikian. Yang salah itu pola pikir kita. Yang salah itu keimanan kita. Yang salah itu hubungan kita dengan Allah. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Makanya kita latihlah diri kita ini jangan suka lagi saling menyalahkan. Jangan, berbeda dengan saling menyalahkan dalam organisasi, dalam kinerja, itu lain cerita kan. Artinya ini kamu bagian ini kok belum selesai, ini kok sudah selesai. Itu kan cerita lain ya, teknis ya. Ini yang maksudnya
yang secara umum. Ya, saya tidak dapat ini karena ini, saya begini karena ini, gitu kan? Tidak demikian. Karena kalau Allah kehendaki terjadi. Ya, kalau Allah tidak kehendaki, maka diberi sebab untuk tidak terjadi. Kan gitu ceritanya. Itu ceritanya. Kalau Allah sayang sama kita, Allah pasti beri kita itu yang baik untuk kita. Bukan bermakna Allah berikan satu peluang pekerjaan. Itu bisa saja baik, bisa saja tidak baik. Ya, karena ada kadang-kadang kita dijaga oleh Allah, kita tidak terlibat di bidang itu. Nah, gitu. Karena ada orang terlibat narkoba misalnya. Kan dia banyak uang tuh. Apakah dia itu ini kan tidak juga. Tapi dia diberikan itu kan. Maknanya dia bermasalah. Tapi kalau Allah arahkan kita pada tempat yang baik, sekalipun tidak ada uang di situ, itu bisa saja lebih baik. Lebih baik bagaimana? Lebih baik untuk agama. Ya, lebih baik untuk agama. Bila itu baik untuk agama, maka dunia pun dia akan baik. Karena baik dunia itu nggak bisa diukur dengan jumlah materi. Tapi banyak hal. Ketenangan, ya, terjaga dari maksiat. Ya, kan? Terjaga dari maksiat itu kan anugerah luar biasa. Enggak mudah hari ini kita terjaga dari maksiat. Tidak mudah. Ada pekerjaan itu yang mengarah kita untuk bermaksiat. Ada. Ada pekerjaan itu yang mendorong kita untuk malas salat. Ada. Ada pekerjaan yang membuat kita itu sibuk nggak sempat salat. Ada. Ada pekerjaan yang mengarah kita itu untuk membuat laporan fiktif, mencuri. Ada. Ada pekerjaan itu yang kerja hari-hari ghibah, gosip orang lain. Ada. Selalu dia menyalahkan orang lain. Ada. Ya kan? Jadi itu bagaimana hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan mengarahkan kita ke arah sana. Ya kan? Kalau niat tulus, ikhlas, itu nanti Allah akan mengarahkan. Kamu nggak cocok di sini, kamu cocok di sini. Gitu kan? Maka kita harus selalu berdoa dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan membantu hamba-hambanya yang berserah diri kepada Allah. Pasti. Pasti. Ya. Nah, pada hari ini kita akan melihat ya kelanjutan dari pembahasan kita kemarin dari kitab Nasaihul Ibad karangan Muhammad Nawawi. Sekarang kita akan melihat pelajaran yang ke-10. An ba'di zuhad humul ladzi yahtaqarud dunya walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Ya. Dikatakan oleh sebahagian ahli zuhud. Zuhud. Ada istilah zuhud dan wara. Pernah dengar ya? Zuhud dan wara. Itu pernah kita bahas, entah di mana pernah kita bahas tentang orang yang zuhud dan wara. Nah, siapa itu orang zuhud? Alladzi ihtaqarud dunia. Orang-orang yang tidak terlalu mengambil berat dengan dunia. Karena ihtaqaru ini boleh banyak makna ya. Ihtaqara yahtakiru. Kalau dalam bahasa kita itu namanya apa? Meremehkan, mengejek gitu kan? Menghina gitu kan? Nah, kalau ini mungkin semua bisa masuk ya. Artinya dia tidak terlalu mengambil penting dunia. Tidak menganggap ini dunia segala-galanya. Bahkan dia sedikit mengabaikan dunia. Ya. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Dia mengambil dunia itu qadra daruratihim. Qadra daruratihim seukuran daruratnya. Seukuran kebutuhannya. Ya. Dia tidak mengambil berat dunia, tetapi dia ambil sekedarnya. Nah, makanya kita sering dikatakan jangan menumpuk harta berlebihan, itu benar. Kalau Allah berikan terima, tetapi jangan sampai berusaha dengan melakukan penyelewengan untuk mengumpulkan harta. Tetapi juga tidak melupakan dunia, ini bermasalah. Tidak bisa orang karena ingin taat kepada Allah tidak mengambil dunia, tidak benar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat kita bertanam, bercocok tanam untuk
Akhirat, mazra'ah. Mazra'ah apa artinya? Mazra'atun. Sawah, ladang, artinya tempat bercocok tanam. Tempat kita mengumpul poin-poin kebaikan. Jadi kalau kita sudah meninggalkan dunia total, mengumpulkan di mana kebaikan? Sedangkan dunia inilah tempat Allah menguji kita, mana yang terbaik di antara kita. Jadi kalau kita menghindari dunia, ujian dari mana? Ya, ada ujian, maksudnya pola pikirnya salah. Artinya karena dia ingin baik, dia ingin hidup sendiri, misalnya maksudnya. Kan tidak benar itu. Tidak benar. Karena agama juga ada perintah untuk merubah kehidupan lebih baik. Bukan hanya kehidupan pribadi. Kita ada kewajiban merubah alam. Merubah alam, merubah manusia, mengajak manusia. Makanya kepemimpinan dalam Islam itu penting. Tidak boleh kita menghindari kepemimpinan, menolak kepemimpinan. Sesuai dengan kemampuan juga. Karena tanpa mengambil peran-peran di dalam masyarakat, sama dengan kita membiarkan masyarakat tidak berubah, tidak baik. Ini juga salah. Salah, kenapa? Karena dalam hidup ini kita selalu diarahkan untuk melihat Rasulullah. Itu contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kesanalah pedoman kita. Jangan ke yang lain itu tambahan. Bagaimana pola pikir Rasulullah, bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana cara pandang Rasulullah, apa yang dikerjakan Rasulullah, itulah yang kita ikuti. Itu enggak ada debat. Tapi kalau yang lain ada debatnya. Kalau Rasulullah jaminan dari Allah, di Al-Quran ditulis, gitu kan? Kita nggak ada ditulis, jangan di Al-Quran, di buku baca anak-anak aja nggak ada nama kita, kan? Jadi nggak ada apa-apanya kita. Lalu kita lihat Rasulullah, apakah hidupnya menyendiri? Tidak menyendiri, tidak memisahkan diri dari orang. Rasulullah tidak mengasingkan diri, walaupun pernah di Gua Hira itu sementara dalam proses. Tapi beliau adalah hidup bersama umat. Beliau bahkan menjadi panglima perang, memimpin perang langsung. Ya, kan? Memimpin perang langsung artinya apa? Kan pasti bersama umat. Rasulullah menjadi imam di masjid. Artinya apa? Bersama umat. Ya. Rasulullah menjadi presiden. Di mana? Di Madinah. Di Madinah adalah pertama berdirinya negara Islam. Sehingga Rasulullah ketika itu pusatnya Islam itu di Madinah, bukan di Mekah pada saat itu kan. Rasulullah lalu mengutuskanlah gubernur-gubernur ke negara-negara lain. Misalnya diutuskan ke mana? Ke Mesir, ke Yaman, kemana itu adalah utusan Rasulullah. Rasul. Bukan Rasulullah. Rasul Allah. Utusan maknanya bukan utusan Allah, utusannya. Ya. Seperti kita mengutuskan seseorang, itu namanya Rasul. Lugatan, secara bahasa. Secara bahasa. Begitu. Jadi apa? Jadi Rasulullah itu akan merubah kehidupannya itu, merubah orang. Merubah orang, tidak berdiam diri. Tidak berdiam diri. Makanya kita harus bergerak. Kita harus bergerak. Bergerak bagaimana? Sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita terbatas. Rasulullah itu Allah yang berikan wahyu. Kita nggak ada. Kita ya ada namanya wahyu. Tapi bukan bermakna Allah turunkan wahyu. Nama wahyu. Tapi cari wahyu nggak ada. Kita tak baca Al-Quran cari wahyu. As-Sunnah. Ya. Jadi ya begitu ya, biar kita tidak dan dalam kehidupan tidak kacau, tidak terjadi bagaimana pedamani Rasulullah, selesai. Kalau pedamani si A si B, kita tetap menemukan kekurangannya. Siapapun hari ini pasti ada kekurangannya, bahkan banyak. Ya. Nah, kata siapa tadi? Sebagian orang zuhud, man adzaba dzamban wa huwa yadhak. Siapa yang melakukan satu perbuatan dosa, wa huwa yadhak,
Dhahika yadhaku, yadhak, tertawa. Arti tertawa di sini dalam keadaan yafrah. Yafrah itu apa artinya? Senang. Dia mengerjakan dosa dengan senang hati. Ya, dia melakukan dosa dengan senang hati. Seperti orang hisap sabu-sabu dengan bersenang-senang, gembira, tertawa-tertawa. Orang minum arak, bir, ya. Bahkan ada juga sedang transaksi riba, senang. Ya, melakukan kejahatan, mungkin maaf berzina atau mungkin melakukan atau ribah. Ribah itu maksiat atau bukan? Maksiat. Dia sambil ribah tertawa-tertawa. Kamu tahu enggak dia kemarin? Nah, ada kemarin. Enggak. Nah, dia kan tahu itu kan dia kemarin. Dengan senang-senang. Betul. Betul. Ikan gembira dia kan? Gembira. Nah, ini yang makna di sini. Artinya dia melakukan kejahatan dengan senang hati, bergembira. Yadhak artinya yafrah. Kan? Maka bagaimana kejadian orang ini? Fa innallaha yudkhilahu an-nar. Adkhala, kalau dakhala yadkhulu, masuk. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Berarti kalau setelah yadkhulu ini an-nar, cocok enggak yadkhulu atau yudkhilu? Karena di belakang ada Allah itu. Berarti Allah yang melakukan gitu kan? Kalau Allah yang melakukan berarti memasukkan. Allah yang memasukkan. Kalau masuk kita masuk sendiri. Ana adkhulu ila. Kan? Ana akhruju min. Gitu kan? Berarti fa innallaha yudkhilahu an-nar. Allah memasukkannya. Ada hu di ujung, ada dhamir. Wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkannya ke neraka, an-nar neraka dalam keadaan menangis. Kenapa demikian? Li'anna haqqahu ayyandama. Nadima yandamu. Apa artinya? Menyesal. Li'anna haqqahu ayyandama. Karena ada an itu menasab ya. Menasab ayyandama. Wa yastaghfirallaha ta'ala lidzalika. Karena haknya siapa? Haknya orang yang tadi itu yang berbuat maksiat dengan senang hati, seharusnya haknya dia itu adalah menyesal. Sewajarnya, sepantasnya dia menyesal. Astaghfirullah. Wa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Itu yang seharusnya. Bukannya tertawa, bukannya senang. Makanya kalau tersilap kita melakukan maksiat, langsung istighfar. Karena hari ini semua kita itu memang setiap hari terbawa, terpengaruh ke dalam kemaksiatan. Semua kita. Nah, jadi kita berusaha menghindari. Pertama. Yang kedua, yang tidak terhindarkan, tidak sengaja ataupun bagaimana itu langsung istighfar. Astaghfirullah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan tidak kurang dalam satu hari itu meminta ampun, artinya istighfar itu 100 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan 70 kali. Artinya kan banyak. Padahal Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu tidak berdosa, maksum, dijaga oleh Allah. Tapi istighfarnya tidak kurang 100, tidak kurang 70 per hari. Sedangkan kita tidak maksum, melakukan dosa. Jadi seharusnya kita berlipat ganda. Sangat banyak. Nah, makanya kita sebisa mungkin itu rutin membaca zikir pagi dan petang. Al-azkara fil sabah wal masa. Ada zikir pagi dan petang. Boleh beli buku kecil ataupun download di internet atau minta sama kawan, itu dibaca setiap hari. Namanya zikir pagi dan petang. Cari yang maksurat. Maksurat artinya yang ada yang jelas lah, jangan komat kami nanti seperti membaca mantra. Kan? Ada kan? Jangan seperti itu. Itu
doa-doa yang dari Rasulullah, yang jelas. Kita baca. Tidak banyak itu. Bacalah semampu kita di pagi hari. Oh, enggak selesai semua, adalah sedikit. Sore baca lagi. Besok baca lagi setiap hari. Setiap hari. Itu akan membentuk hubungan kita dekat dengan Allah. Misalnya kita ingin bekerja, kita ingin melakukan aktivitas. Kita bekerja tanpa berdoa kepada Allah. Kan satu sisi itu sombong. Karena dia berpikir hasilnya itu adalah dia yang dapatkan dari usaha dia. Padahal itu dari Allah. Kan sombong. Kita kaitkan semua kepada Allah. Makanya setiap hari sebelum berangkat kerja itu, kan subuh jam 5 misalnya, atau 5 berapa. Itu kan banyak waktu itu. Kalau alasan tidak sempat, itu pasti salah. Itu pasti manajemen waktunya yang salah. Kalau mengatakan tidak sempat, itu pasti salah. Dia manajemennya yang salah. Makanya bangun subuh bukan jam 6, bukan pukul 6. Bangun subuh bukan pukul setengah 7, bangun subuh pukul 4. Sebelum subuh, bangun subuh sebelum subuh. Sekurang-kurangnya setengah jam sebelum subuh. Dia bisa dapat tahajud, witir, istighfar, dan sebagainya. Masuk waktu subuh, salat sunat fajar 2 rakaat, dilanjutkan dengan salat subuh. Itu kalau membaca maksurat atau doa itu kan 5 menit selesai. 3 menit selesai. Kalau sudah bisa baca, tidak perlu pun baca. Sambil masak air, kalau saya pagi itu minum kopi. Saya terbangun jam berapa aja minum kopi. Kan? Itu masak, kalau air termos itu kan kurang panas ya. Masak yang mendidih. Apa tadi kok saya minum kopi nih? Sambil minum masak air, sambil masak nasi kan bisa doa itu. Karena doa itu nggak mesti duduk. Sambil masak, goreng ayam, kita berzikir. Apa zikir tadi? Ucapkan terus. Oh, nggak bisa dalam hati. Allah bisa nggak tahu dalam hati kita? Bisa. Jadi tidak tersita waktu. Oh, tidak sempat sambil bawa motor. Sambil bawa motor ngapain? Pasti menghayal tuh. Daripada menghayal, kenapa nggak berzikir? Kan setengah jam 15 menit setiap hari habis waktu percuma. Isi dengan zikir, tadi nggak sempat misalnya. Banyak sekali. Al-Quran pun sempat kita baca. Kalau membagi waktu dengan benar. Itu hidup lebih bermakna. Itu hidup enggak stres. Bahkan sebelum berangkat kerja, sempatkan salat duha. Salat duha itu kok cepat kali. Jam 7 sudah salat duha.